Nah ini bagus ya, kalimat saling melengkapi 50.000 ya. Saling melengkapi. Kadang-kadang kita nih lupa ya. Tapi kalau sudah lagi ribut, suka kesel sih memang ya. Aduh, keselnya minta ampun. Tapi kita lupa. Kalau kita bicara formasi, ini sebenarnya punya strength and weakness masing-masing, betul nggak? Betul nggak? Yang benar itu gimana? Kekuatan kita melengkapi kelemahan siapa? Orang lain, tim yang lain. Kelemahan kita dilengkapi oleh tim yang lain. Tapi kenyataannya segimana biasanya? Yo, itu kan teori, itu kan keinginan kita seharusnya begitu, saling melengkapi. Tapi kenyataannya yang sering terjadi, apalagi dalam kondisi emosi yang tinggi, lagi kesel, lagi capek, target nggak tercapai, dimarahin. Wah, mulai nih ya, muncul bukan formasi yang bagus, formasi yang saling menyalahkan, 50.000, saling menyalahkan, sikut-sikutan, apalagi justifikasi, 50.000 juga, apalagi lo nggak apa-apa, kita selalu menghargai semua masukan kan buat kita sendiri gitu kan ya. Nah, gitu ya. Jadi formasi ini penting sekali teman-teman ya. Jadi saya setuju sekali tadi. Ya, Ibu bagus tadi mengatakan saling melengkapi. Yuk, saling melengkapi. Nggak ada yang perfect. Nah, nanti sebentar habis ini kita akan mencoba untuk membahas tes yang teman-teman ikuti kemarin. Siapa yang pernah ikut psikotes ini? Psikotes? Dulu mungkin di mana pernah ikut psikotes? Pernah ya? Ada ya? Pernah tahu hasilnya nggak? Nah, ini dia. Yang sering jadi masalah. Banyak orang ikut psikotes tapi nggak pernah tahu hasil saya gimana ya. Nah ya sayang ya. Nah hari ini kita ada 2 tes kemarin ya, teman-teman ngisi ya. Nanti kita bahas satu-satu. Itu jadi kekuatan buat oh iya kelemahan saya di sini, strength saya di sini, improvement saya seperti apa, gitu kan ya. Oke, kita bahas dulu yang film ya. Yang kedua, ke sini. Dari film barusan, nangkep apa lagi? Ya, saya mah. Ya, Bapak. Lebih pada bagaimana semua bagian dari angsa atau kalau di perusahaan barangkali divisi itu bisa saling membantu untuk mencapai tujuan. Saling support ya, saling bantu ya. Oke, mudah nggak sih? Kenapa? Kenapa? Sebetulnya relatif, Pak. Secara umum bisa diwujudkan, kalaupun selalu akan ada kendala yang harus kita hadapi bersama. Oke, ini menarik nih ya, ini bagus 50.000 ya. Seringkali masalah itu ada untuk membuat itu jadi satu, betul nggak? Kalau nggak ada masalah, adem ayem, sikut-sikutan lebih kencang. Tapi begitu satu masalah, bareng-bareng mikir, nah mulai kita saling mikirin, saling bareng support gitu ya. Jadi kalau teman-teman ngadepin berbagai masalah di perusahaan, itu sebenarnya ujian untuk kita saling melengkapi, saling teamwork, gitu prinsipnya, gitu kan ya. Jadi ini menarik tadi ya, bicara kerja sama lagi ya. Oke. Terus yang menarik, ini burung terbang hampir kurang lebih 8.000 kilometer dari selatan ke utara, balik lagi. Tiap tahun begitu. Berapa kali berhenti nih burung? 10 kali. Berarti 8.000 dibagi 10 berapa? 800 kilo sekali jalan, nggak istirahat loh. Saling ganti. Maju ke depan, nanti yang capek di depan mundur ke belakang. Maksudnya udah semangat di belakang, maju ke depan. Dan kepakan formasi V yang mereka lakukan itu membuat yang belakang itu kayak kesedot. Jadi terbangnya tanpa usaha yang belakang tuh. Tapi yang sibuk di depan, nanti giliran terus dan lain sebagainya. Nah kita berharap kita bisa belajar dari sifat burung ya. Mereka tahu untuk sampai ke sana harus bareng. Ya sudah kita bareng aja. Siapa yang bisa support jadi depan. Yang belakang ikut. Siapa yang bisa support pindah ke depan dan lain sebagainya. Ya, ini gambaran tentang sebaiknya organisasi kita. Ya, oke. Sekarang kita bahas tentang potensi kita masing-masing. Ya, jadi ada 2 tools yang kita pakai. Kemarin namanya adversity quotient. Ada macam-macam ya. Mungkin teman-teman pernah dengar namanya IQ ya. Pernah ya IQ ya? Kecerdasan. Kalau dites di sekolah, biasanya IQ-nya berapa sih? Rata-rata tuh 100. Yang orang pinter 120. Yang orang rada jeblok, bukan rada jeblok 70 ke bawah gitu kan ya. Jadi orang diukur berdasarkan IQ. Ada lagi apa? EQ. Ini bicara emosional.
Kalau orang yang emotional quotient-nya tinggi, itu biasa orang yang matang. Yang biasanya yang masih muda-muda, EQ-nya rendah dan sebagainya. Nah, ada satu lagi alat namanya AQ, adversity quotient. Ya, kemampuan seseorang dalam menghadapi kesulitan, bukan masalah, kesulitan, tekanan, pressure. Nah, kemarin udah tes ya semuanya ya. Jujur saya surprise ya, karena sebenarnya kalau kita bicara tes ini ada 3 area. Ada yang disebut climber, camper, dan quitter. Ini dari paling bawah sampai atas ya. Jadi yang paling dasar itu adalah quitter. Apa sih quitter itu? Kita lihat dulu ya. Nah ini, ada masalah, kabur. Ada masalah, ngeluh. Ada masalah, bodoh ting lah. Ini biasanya quitter tuh orang-orang yang ngadepin tekanan tuh kabur duluan lah. Udahlah, jangan pusing lah. Nggak bisa, susah, dan lain sebagainya. Nah kebetulan saya tuh menangani program namanya Purnapreneur di Pegadaian. Ya sekarang ini udah hampir 184 orang untuk membina mereka menjadi pebisnis, jadi pensiunan. Ya, wah repotnya apa? Banyak yang quitter. Wah susah Pak, wah modalnya besar Pak. Saya bilang kalau Bapak terus-terusan mikirin begitu, kapan beresnya? Nah quitter itu kadang-kadang berpikirnya ke situ. Ya, ini yang pertama ya, quitter ya. Terus ada juga ini, solusinya apa sih orang-orang quitter? Tapi memang kalau sudah masuk ke ranah quitter tuh susah, karena mindsetnya sudah selalu di bawah, selalu nggak mampu dan lain sebagainya. Nih, ya walaupun ya kita harus tetap bisa bina tipikal orang seperti ini. Nah, setelah quitter apa? Camper. Camper tuh sih? Ngemah. Jadi kalau orang naik gunung sampai di titik tertentu, kemah di sini aja enak deh. Melihat gunung tinggi, jadi ke atas ya? Enggak lah, udah cukup. Nah, udah merasa cukup. Ini camper biasanya. Sempat puas, gitu kan ya. Solusinya apa? Nah, ini ada juga nih. Ya, nanti kita teman-teman bisa baca kok. Ini ada semua di lembarannya ya. Terus yang terakhir adalah tipe climber. Nah, ini. Kalau berdasarkan populasi, tipe yang paling banyak itu quitter. Yang tengah-tengah camper. Ini rada sedikit nih. Ya makanya orang sukses kan terbatas, hanya sedikit. Karena apa? Karena memang tipe-tipe begini sedikit gitu ya. Nah pertanyaan saya, bisa dilatih nggak sih untuk jadi climber? Sangat bisa. Ya, sangat bisa ya. Sejak sekarang kita mulai berpikir jadi climber tuh gimana sih? Ya kan jadi leader ada satu kunci yang paling rumit ya. Yang menurut saya itu yang harus kita hadapi nantinya. Gitu ya. Nah, jadi dari 3 ini akan muncul tadi. Nah, ya. Jadi teman-teman pada saat ngisi kemarin ada angka-angka ini nih. Ini namanya angka AQ. Ya. Jadi quitter itu dari 0 sampai 145, di 145 sampai 176 sampai 200. Jadi udah 200 ini climber banget nih. Ya. Tapi ini sifatnya masih potensi, harus diuji, gitu ya. Jadi bener nggak dia climber? Ujiannya dikasih ujian dong. Kalau dia sales, jualan, bisa nggak? Climber harus bisa dia karena biasa terbiasa ngadepin tantangan, gitu kan ya. Oke, kita bagi ya, bagi hasilnya, kita bagi per masing-masing. Berapa tingkat AQ-nya kita? Dan di mana posisi saya saat ini? Ya. Yuk. Ya, kan saya bilang tadi ya, kalau kita mau menyelesaikan banyak masalah, kita harus open mind, melihat situasi yang ada, termasuk melihat siapa? Diri kita sendiri. Gimana sih kondisinya? Apa kurangnya? Oke. Ada? Nah, itu dia muncul ya. Muncul penjelasan mengenai tipenya. Nah, yang warna orange dia, tipenya. Berapa nilainya? Skornya? 178. Ya. Climber, tapi climber sebelah kiri, tapi udah climber. Gitu kan ya. Terus ada juga yang kebanyakan camper ya. Camper. Tapi campernya lihat angka, jangan cuma lihat campernya. Saya lihat beberapa angkanya tuh mepet ke atas, sebenarnya tinggal loncat dikit jadi climber tuh.
Tinggal jumping sedikit ya, tinggal lebih berupaya, lebih berani dan lain sebagainya. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Setelah membaca hasilnya. Atau merasanya nggak gitu Pak, saya mau climber misalnya. Ada? Ibu apa Bu kalau boleh tahu Bu? Camper. Angkanya berapa? 156. Tengah ya, masih di tengah ya. Oke. Bapak? Climber berapa angkanya? 78. Masih di bawah ya? Bawah climber tapi sebelah bawah enggak? Iya, masih agak bawah. Ya. Agak bawah. Tapi udah climber, udah loncat kuadran. Ya, bagus nih. Mas berapa? 172 Camper 72. Oke, udah agak ke atas ya. Mas Iwan? 76. Camper. Tapi mepet mau ke sini loncat kan? Tinggal loncat tuh mah. Nah gini-gini tinggal loncat nih. Tinggal butuh keberanian jumping ke sebelah. Bapak? Campers Pak. Berapa? 150. 150. Oke, campers. Tadi Bapak? Andi? Campers berapa angkanya? 162. Oke, masih di campers. Masih tengah tapi ya. Berapa? 70. Oke, agak ke atas dikit. Pak Imam? Berapa? 166. Oke, Ibu? Campers di 174, hampir ke atas ya, dikit lagi loncat. Pak Lili barangkali? Campers di 150. Oke, Bapak? 170. Bukan campers ya? Climber? Climbers 200. Nah, ayo kasih kusul dong. Ini camp 100. Oke. 164. Campers. 158. 134. Climber 178. 178. Ini oke, masih di bawah tapi ya. Atau di tengah? Tengah, oke. 158 campers. Bapak? Climbers 180. Oke, ya. Pak, jadikan ini sebagai fakta buat diri sendiri, direnungkan sendiri. Oke, saya masih di sini. Gitu ya. Karena kalau orang belajar ini kan potensi. Tinggal masalahnya Bapak berani nguji nggak? Oh, saya uji. Bener nggak? Saya bisa jumping. Ya, silakan. Oke, nah bagus pertanyaan 50.000 nih pertanyaannya ya. Ada kaitan dengan usia nggak? Katanya gini Pak, kayak IQ, EQ, AQ ya. Kalau IQ ini sebenarnya nggak ada kaitan dengan usia. Karena kalau orang banyak belajar, banyak terus berpikir, biasanya IQ-nya usia keberapapun pasti sama. Kalau EQ betul karena usia. Semakin tua, EQ-nya semakin naik. Tapi kalau AQ nggak ada urusan, Mak. Mau yang muda bisa lebih jumping daripada ini, tergantung keberanian. Tergantung sikap kita, berani nggak gue ya. Jadi EQ ini nggak ada hubungan sama usia, bebas, gitu ya. Lagi pertanyaan? Atau ada yang merasa belum cocok? Wah, nggak cocok nih. Boleh. Kalau over climber ada nggak? Over climber ada. Rasanya ada ya. Berapa orang, berapa korporasi itu. Rasa ada di minus dari penilaian ini kan memang ada yang secara potensi, mungkin secara angka ini kan nggak bisa kita nilai secara kuantitatif aja. Secara kuantitatif juga berperan. Ada. Kecenderungan secara psikologi itu kayaknya orang batasnya over. Ada. Nah, 50.000 juga nih, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi pada prinsipnya sebenarnya gini, kalau saya percaya ya, angka itu tidak bisa membatasi kemampuan manusia. Jadi kalau dulu tuh pernah ada fenomena menarik tuh ya. Jadi saya pernah ngetes satu sekolah, kita tunjukkan IQ-nya. Begitu kita tunjukkan, anak-anak itu pada drop, mentalnya jatuh. Ibunya malah protes ke kita, Pak, kenapa kok anak saya jadi malas belajar ya? Asalnya rajin. Saya kan mikir, kenapa ya? Diselidikin rupanya anak itu lihat IQ-nya 90. Jadi down. Rupanya banyak orang mencantolkan kemampuan mereka dengan angka. Ya, saya juga nggak setuju dengan angka sebenarnya. Tapi ini hanya untuk membantu kita untuk tahu bahwa oh saya ada di kapasitas seperti ini. Jadi kalau dibilang bisa nggak melampaui itu, saya garanti pasti ada orang yang seperti itu.
Ya. Sekarang lihat ya di dunia ini, siapa yang menjadi top of mind? Coba siapa? Elon Musk. Ya. Coba jumping melampau ya ke Mars, orang masih ngurusin apa? Kalau Bill Gates kan masih bisa komputer, ya kan? Steve Jobs masih bisa Apple, masih di bumi ya. Dia udah mikirnya tuh Mars, roket, apa segala macam. Berarti ada orang-orang yang bisa jumping ke arah sana. Ya, tergantung kemampuan kita, gitu kan ya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Tapi juga makanya mindset ini penting ya buat teman-teman ya. Mungkin saya ingat ya, sekitar 2 tahun lalu saya pernah kedatangan Bu Made yang handle waktu itu orang S2 IPK-nya 3,9. Kasusnya apa datang ke kantor? Mau bunuh diri. S2 perguruan tinggi negeri 3,9 mau bunuh diri. Kan kita jadi bingung. Ini orang nggak salah ya. Kalau orang nggak punya kemampuan, oke lah bunuh diri. Ini punya kemampuannya ada bunuh diri. Rupanya mindsetnya yang salah, gitu ya. Jadi kita ngukur ini juga salah satu ada mindset. Mindset saya di mana sih? Siap nggak ngadepin tantangan? Atau aduh dunia suram, dunia susah dan lain sebagainya. Depend on dari cara berpikir kita. Nah sekarang masalahnya tinggal kita uji potensi kita, bener nggak sih saya climber? Bener nggak sih saya camper? Bener sih saya bukan quitter dan lain sebagainya. Itu kita ngerti sendiri tuh nanti. Ya, tapi jadikanlah apa yang teman-teman dapatkan ini sebagai acuan dulu. Oke, ini gambaran saya, ini petanya, kurangnya di mana dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan sama sini? Kaitan sama ini? Ini sama juga nih. Ada satu hierarki Maslow namanya ya. Jadi orang-orang quitter itu masih mikirinnya urusannya perut. Pasti quitter. Waduh, susah. Aduh, hidup susah. Aduh, stres dan sebagainya. Karena urusannya masih di sini. Tapi kalau orang yang semakin ke atas, tingkatannya mikirnya bukan cuma ini, tapi self aktualisasi. Wah, gua nggak cuma sekedar mau kerja buat makan nih, tapi aktualisasi gua apa ya? Saya mau bangun apa ya? Saya mau berkarya apa ya? Saya mau ngembangin apa ya? Saya mau belajar apa ya? Wah, naik ke atas tuh. Sudah otomatis kalau pemikiran kita sampai ke atas, pasti kita masuk ke kolom climber, camper ke atas. Gitu ya. Itu kira-kira. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Ini tadi quitter. Solusinya ada juga di situ kan udah ya, tertulis ya. Situ ada tuh. Semuanya ada positif dan negatif. Yang climber juga hati-hati, jangan terus bangga, gua climber. Hati-hati, orang climber itu kadang-kadang terlalu nekat. Optimis. Super. Hah? Kayaknya saya di batas segini, tapi untuk hidup itu saya di sini cukup gitu. Jadi yang saya pikirkan adalah si 200 ini saya takut malah karena kan bukan IQ ya Pak, kan emosional ya Pak. Si nilai yang semakin di atas 200 kan menurut saya kalau berlebihan itu bukan indikator yang baik. Iya. Bagus, 50.000 deh. Ini enggak, tapi prinsipnya benar Pak. Berarti semua hal ya, semua nilai itu enggak ada yang semakin ke atas semakin bagus itu enggak ada. Semua punya kelebihan, semua punya kekurangan, ya. Tadi yang saya bilang tadi, kalau orang terlalu overconfidence juga bermasalah. Sales juga nggak bisa terlalu overconfidence ya. Cari sales, pokoknya jualan, sikat hajar, nggak bisa juga. Wah ini overconfident, logikanya bagaimana jualannya bisa segini, kan nggak mungkin juga gitu ya. Jadi artinya saya setuju tadi, tidak harus serta-merta bahwa saya climber, lalu saya sudah merasa hebat, paling bener, nggak juga. Coba lihat di situ yang climber. Ada nggak yang climber? Weakness negatifnya apa? Tolong baca climber, negatifnya ayo. Apa? Baca apa? Ini kan sama semua, climber semua sama isinya. Terlalu berani sehingga orang mengukur risikonya. Yes. Terhadap dirimu maupun imam. Gitu ya. Oke, nah itu kira-kira gambarannya. Ya. Oke.